Selamat malam Mbak Bunga. Di sini perkenalkan, nama saya Ika Yustia, akan melakukan konseling sebagai bentuk pelaksanaan tugas PKG saya. Nah, pelaksanaan konseling ini akan berjalan selama 15-20 menit. Jadi nanti silahkan cerita apa saja dengan santai dan senyamannya aja. Buat pertama, tadi kan udah melakukan penimbangan ya Mbak. Hasilnya berapa ya Mbak? Berat badannya 78. Iya, 78. Terus tinggi badannya 160. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak Bunga ini kesehariannya sebagai apa ya? Pelajar atau apa? Pelajar. Oh ya, kelas berapa? 9. SMP ya? Iya. Umurnya 14 tahun. Ya. Sehari-harinya pembelajarannya melalui metode apa Mbak? Online. Oh, online. Jadi aktivitasnya sehari-hari selain belajar tuh ngapain aja? Main HP. Terus main sama kemana? Mainnya di sekitar rumah atau di mana gitu? Sekitar rumah. Kasih tahu ya Mbak, berat badannya 78 dan tingginya 160. Nah, itu waktu saya hitung berdasarkan IMT menurut umurnya Mbak, ternyata status gizinya itu plus 3,3, yang artinya Mbak ini udah termasuk ke dalam kategori obesitas. Rasakan keluhan apa Mbak kalau setiap harinya itu? Capek, ngos-ngosan, sama merasakan pusing. Itu kenapa kok ngos-ngosan? Capek lari. Oh gitu. Sering berolahraga? Enggak. Kenapa kok enggak? Ya enggak apa-apa. Mager. Oh, mager ya. Untuk kebiasaan makan seharinya itu gimana Mbak? Makannya berapa kali sehari gitu? 1-2 kali. 1-2 kali. Tiap makannya itu berapa? Nasinya itu seberapa gitu? 2 centong. 2 centongnya penuh apa setengah, mepet di centongnya gitu apa gimana? Penuh. Biasanya kalau makan itu jamnya teratur apa enggak? Enggak. Biasanya jam berapa aja? Siang sampai jam 9 malam. Oh. Biasanya kalau makan gitu pakaiannya apa aja Mbak? Lauknya apa gitu? Makan tempe goreng, kalau enggak tahu bacem. Oh, terus pakai apa lagi? Sayur. Bentar. Sayurnya sayur apa aja? Sayur bayam, kangkung. Oh, gitu ya. Terus selain tempe gitu pakainya apa lagi? Tempe apa? Yang kayak telur, ayam, apa gitu sering? Sering telur. Terus ada lagi nggak? Ayam. Terus sama apa lagi? Ikan goreng. Terus biasanya kalau makan gitu pakainya apa aja Mbak? Tempe goreng. Ya, kalau enggak tahu bacem. Ya. Terus apa lagi? Sama sayuran. Oh, sayuran. Terus ada lagi nggak? Ya, telur. Iya. Ayam. Iya. Ikan. Iya. Terus itu dimasaknya di apa? Digoreng, kalau enggak disantan. Oh, iya. Sering konsumsi buah nggak Mbak? Ya, sekitar 1-2 kali seminggu. Oh, biasanya buahnya apa? Semangka, kalau enggak jeruk. Oh, gitu ya. Kalau konsumsi air putihnya gitu biasanya sehari berapa gelas? 1 gelas sehari. Oh, gelasnya yang kecil apa yang gede apa yang segimana? Sedang. Oh, yang sedang. Terus selain air putih sering mengkonsumsi minuman apa Mbak? Iya, sering. Itu apa yang dikonsumsi biasanya? Kopi. Oh, kopi. Terus Ya,
minuman jus gitu. Oh, jus. Es ya berarti. Iya. Kalau cemilannya Ciki biasanya sehari berapa? ya enggak mesti. Oh, nggak mesti. Selain itu kayak yang cemilan yang digoreng-goreng apa dibakar gitu sering konsumsi? Iya sering. Biasanya apa? Sosis. Heeh. Ya bakso bakar. Kemarin makan apa aja, masih inget nggak, Mbak? Masih Makan apa aja kemarin? makan nasi 2 centong. Ya. Lauknya sama terong Heeh. sama udang tumis. Oh iya, terus Sama telur dadar ya. 2. Oh gitu. Kalau cemilannya? Bakso Ya. sama sosis bakar. Oh, baksonya berapa tusuk? 5. 5. Terus selain itu cemilannya apa lagi? Makaroni goreng Satu apa? bungkus. Oh, terus kalau minumannya atau apanya gitu? Minumannya apa? Susu coklat. Sama apa susu coklatnya? Air putih 1 gelas. Aktivitas sehari-harinya itu biasanya ngapain aja, Mbak? Main HP. Ya Main sama teman-temannya ya? Ya enggak suka olahraga, sama kalau main suka pakai motor. Oh, deket pun pakai motor? Ya gitu. Iya. Ini kan setelah Mbak cerita-cerita gitu, diagnosis yang bisa saya ambil itu ternyata berdasarkan EMT-nya Mbak kan kategorinya udah obesitas. Terus Mbak juga ternyata sering mengkonsumsi makanan yang digoreng-goreng gitu kan, sama banyak cemilan. Terus makanannya juga nggak teratur. Jadi saya mau merekomendasikan Mbak dengan diet rendah kalori, yaitu diet gizi seimbang, namun energinya nanti dikurangi 500 kalori buat menurunkan berat badannya Mbak, biar nanti status gizinya itu bisa turun dan mencapai normal gitu. Tujuan dari diet ini adalah untuk mencapai status gizi normal, terus mengurangi asupan energi biar berat badannya Mbak itu dalam seminggu bisa turun setengah sampai 1 kilo. Terus mengurangi asupan lemaknya itu juga yang berlebihan, sama meningkatkan pengetahuannya Mbak mengenai gizi yang seimbang itu seperti apa. Nah, ini Mbak, berdasarkan tadi setelah saya hitung, kebutuhan energi Mbak sehari itu dibutuhkan 1642 kalori. Tapi untuk menurunkan berat badan biar status gizinya itu normal, jadi saya harus dikurangi 500 kalori biar itu tadi bisa turun. Tapi karena jika dikurangi 500 kalori nanti energinya Mbak itu kurang dari BMR, maka yang digunakan itu energi BMR-nya Mbak atau energi basalnya Mbak ketika dalam keadaan istirahat, yaitu sebesar 1369 kalori. Nah, itu nanti dibagi ke dalam jadi protein, lemak, dan karbohidratnya itu. Nah, proteinnya itu nanti sehari dibutuhkan 51,3 gram. Terus lemaknya itu 38,3 gram. Terus karbohidratnya itu 205 gram. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam perencanaan menu yang seperti ini. Jadi nanti waktu pagi Mbak bisa makan nasi dengan tahu kukus yang diisi sayur sama tumis wortel. Nah, nanti bisa selingannya diisi sama buah potong. Dan nanti siangnya bisa pakai nasinya itu 1 centong ya Mbak, 1 centong ngepas.
nggak sampai penuh gitu. Terus nanti bisa pakainya pindang balado, pindangnya itu 1 ekor aja yang sedang, terus sama sup bihun, sama buahnya nanti pakai pepaya bisa, atau mau diganti buah yang lain juga bisa. Selingan sorenya nanti sekitar jam 3 atau apa gitu bisa dikasih buat makannya itu bubur kacang hijau 1 gelas aja gitu. Terus malamnya bisa pakai nasi 1 centong juga, tahunya 1 tahu kukus itu 1 buah aja yang sedang, terus sama pakai sayur asem, terus bisa lauknya pakai telur asem manis, dan buahnya bisa pakai melon. Ini rekomendasi menunya tuh bisa seperti ini, nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan seleranya mau makan apa gitu. Nah, Mbak sebelumnya udah tahu belum tentang diet rendah kalori itu diet apa? Belum. Oh, jadi diet rendah kalori ini adalah diet yang biasa digunakan untuk orang-orang dengan kategori status gizi obesitas untuk menurunkan status gizinya untuk mencapai normal gitu. Dan biasanya penurunan berat badannya itu turun sebanyak setengah sampai 1 kilo per minggu. Jadi dalam sebulan itu biasanya dalam kategori baiknya itu berat badan hanya turun 2 sampai 4 kilo aja. Nah, prinsip dan syarat dari diet rendah kalori ini adalah kebutuhan energinya itu tadi yang dikurangi 500 sampai 1000 kalori dari kebutuhan energi normal. Terus proteinnya itu seperti gizi seimbang 15% dari kebutuhan energi, lemaknya juga 25%, karbohidratnya juga 60% dari kebutuhan energi normal, kebutuhan energi total maksud saya. Terus buat pemilihan karbohidratnya itu disarankan untuk memilih karbohidrat kompleks, yaitu karbohidrat yang dikonsumsinya di metabolismenya itu lebih lama daripada karbohidrat sederhana. Contoh dari karbohidrat kompleks ini adalah kayak nasi, ubi, singkong, kentang, roti, itu seperti itu pemilihannya. Kalau karbohidrat sederhana itu kayak minuman manis, minuman instan gitu, terus gula, madu, itu juga sebaiknya dibatasin. Terus yang paling penting itu adalah untuk mengatur porsi makan mbaknya setiap hari. Kalau bisa gunakan piring yang kecil, jangan piring yang besar gitu, biar kelihatannya lebih banyak. Jadi porsinya ngambil sedikit pun udah kelihatan banyak gitu. Terus kalau bisa mengunyah makanannya juga lebih lama, kayak dikunyah pelan-pelan gitu, jangan keburu ditelan. Terus kalau bisa juga aktivitas fisiknya itu ditingkatkan, kayak biasakan buat sering jalan kaki minimal 30 menit lah sehari gitu. Makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi yang mbak itu contohnya kayak nasi, jagung, ubi, singkong, atau roti. Terus yang buat harus dibatasin itu kayak gula pasir, gula merah, sirup, kue manis. Terus kayak buat lauk-lauknya itu kayak yang tidak berlemak tinggi, kayak daging ayam tanpa kulit, ikan, telur, ayam, keju, susu gitu tuh masih boleh. Terus kalau yang harus dibatasi adalah kayak jeroan, kayak daging-daging yang berlemak tinggi, kayak yang dibuat pakai kuah santan kental gitu harus dibatasin. Terus kalau sayurnya juga, kalau konsumsi sayur buahnya itu kalau bisa diperbanyak biar asupan seratnya juga lebih banyak dan bisa nahan kenyang lebih lama. Oh, juga air putihnya
ditambah lagi. Kalau bisa kan rekomendasinya itu 8 gelas per hari. Nah, bahkan tadi bilangnya baru 1 gelas ya per hari. Iya. Nah, itu kalau bisa ditambahin lagi. Nah, setelah saya sampaikan rekomendasi seperti ini, kira-kira Mbak sanggup nggak buat menjalankan? Iya, sanggup. Menjalankan jadi sanggup. Sanggup. Kalau sanggup, coba jelasin lagi ke saya apa yang saya sampaikan tadi. Apa aja yang Mbak tangkap dari penjelasan saya tadi? Ya, saya mau menjalankan diet ini. Diet apa itu? Rendah kalori. Rendah kalori. Ya, terus apa aja yang harus Mbak lakukan dan apa yang harus Mbak hindari untuk menjalankan diet tersebut? Menghindari makanan yang goreng-goreng. Terus santan. Terus selain yang dihindarin, yang dibatasin atau dihindarin gitu, apa yang harus Mbak lakukan? Memperbanyak makan buah. Terus jadwal makan teratur. Teraturnya itu gimana? Teratur sesuai jam. Kalau sesuai jam itu berarti kayak sarapannya juga sampai jam 9 pagi gitu. Terus nanti selingannya itu sekitar antara jam sarapan sama makan siang, biasanya jam 10. Nanti itu jam makan siangnya itu jam 12 atau jam 1. Terus nanti selingan lagi antara makan siang sama makan malam sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Terus nanti makan malamnya itu paling malam kalau bisa jam 7 malam itu udah makan malam. Terus nanti jam 9-nya itu biasanya kan Mbak makan. Nah, itu kalau bisa jangan digunakan buat makan gitu. Terus apa lagi Mbak selain makan? Air putih. Minum air putih. Seberapa? Ya. 8. Berapa Mbak? 8 apa? Gelas. Gelasnya pakainya gelas sedang ya? Iya. Terus apa lagi? Olahraganya itu apa? Ya, olahraganya itu nanti olahraga ringan ya Mbak, minimal itu 30 menit sehari gitu. Bisa jalan-jalan aja, muter-muter gitu, atau enggak lari, atau enggak di rumah senam sendiri itu juga bisa gitu. Ya, kan sesinya sudah berakhir. Untuk melakukan evaluasi konseling ini, apakah Mbak sudah melakukan dietnya dengan baik atau belum? Sebulan lagi saya akan menanyakan lagi ke Mbak gitu tentang progres dietnya seperti apa. Semoga dalam sebulan itu bisa bisa tercapai targetnya, yaitu turun berat badan ya minimal 2 kilo ya gitu. Sekian dari saya ya Mbak, terima kasih.